Oke, baik Pak Wid, terima kasih Pak atas paparannya. Jadi emang Pak di Serikat tuh emang yang paling pokok tuh di kesejahteraan. Jadi kita dan teman-teman di pusat Pak Rasid, Pak Widada, jadi pada saat perundingan kemarin PKB cukup signifikan Pak. Jadi yang masalah UPMK sekarang ini mungkin nanti sosialisasi ya Pak. Saya hanya menjelaskan yang intinya aja. UPMK sekarang kalau masa kerjanya di atas 31 tahun itu sekarang sudah dapat ada kenaikan 3,5 Pak. Jadi totalnya 17,5 kali UPMK kita. Dan kalau misalkan tadi masa kerjanya di bawah 30 tahun itu ada penambahan di 1,5. Jadi totalnya 15,5. Nah ini keputusan Pak Rasid dan teman-teman. Jadi memang UPMK ini udah berapa tahun Pak tidak pernah naik, stagnasi di 14 saja. Nah kemarin ternyata setelah kita ya ada manfaatnya ketika katakanlah kita diskusi, kita ada katakanlah seminar Undang-Undang 13. Nah itu ternyata sebagai bahan kita untuk nego katakanlah ke manajemen masalah UPMK tadi. Dan alhamdulillah Pak kita ada kenaikan sekitar 3,5. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bukan UPMK apa jasa ya, kematian. Oh pesangon Pak, pesangon yang meninggal. Jadi yang kemarin kecelakaan itu cuma dapat 25. Ditambah katanya BPJS 48. Nah sekarang sudah dapat 32 Pak. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan yang ingin mendahulukan kita ya, yang ingin Pak, yang ingin mendahulukan kita dengan misalnya tadi mendapat kecelakaan kerja itu dapatnya 48 dari BPJS, 32 dari KS Pak. Totalnya hampir 80-an Pak. Hampir 90 ya, 90. Saya sih nggak mau Pak, Bapak-Bapak kalau duluan silakan aja Pak kalau begini. Kemudian tadi Pak ada lagi satu yang berubah juga, yang tadinya cuma 19 adalah pesangon ketika kita meninggal dunia karena sakit. Jadi sebelumnya cuma 19, nah sekarang sudah sesuai dengan undang-undang yaitu 32 kali. Nah itu juga silakan Pak kalau mendahului kita silakan Pak. Kemudian yang terakhir Pak tidak kalah penting. Jadi sekarang kita lembur dan THR itu sudah diperhitungkannya berdasarkan upah. Nah, jadi upah itu adalah gaji plus tunjangan tetapnya perumahan. Jadi misalnya Bapak dapat misalnya lembur 5 jam, jadi tadi tambahin dulu Pak, gaji pokoknya misalnya 5 juta, tunjangan perumahannya misalnya 1 juta, jadi 6 juta dikali yang itu Pak. Tidak tambahan, ada tambahan sekitar katakanlah tunjangan tetap. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti selanjutnya kita kasih kesempatan buat rekan-rekan bertanya ya Pak. Kita tanya jawab, nanti setelah tanya jawab kita ada hot issue, kita minta persetujuan, langsung nanti terakhir adalah resume yang akan disampaikan oleh Wasekjen. Ya waktunya gak usah lama-lama ya Pak, pertanyaannya kasih 10 menit aja ya Pak. Silakan Pak. 3 penanya pertama. Tadi Mas Tama nih, pertama Mas Tama tadi ada tertunda. Jadi prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Desana dari unit internal audit. Kebetulan saya di unit sebagai bendahara Pak. Ini sebagai bahan masukan ya Pak. Tadi kan ada terkait program untuk melakukan konsolidasi. Ya, mungkin ada ya Pak. Dan di serikat ini kan banyak unit ya Pak ya, dengan berbagai macam background. Termasuk kami pribadi di sini diberikan amanat bendahara. Background kami bukan mudah gitu Pak. Nah, mungkin tadi yang program ada macam coaching laporan keuangan sederhana lah gitu, yang formatnya yang format yang sudah diberikan selama ini gitu. Mungkin jika perlu juga dibikin semacam wadah atau grup gitu antar sesama bendahara gitu, yang nanti sinergi dengan pusat gitu, sesuai dengan tema malam ini. Dan mungkin lebih ke depan bisa juga dibikin semacam award gitu Pak,
di antara unit-unit gitu. Misalkan mana yang patuh melaporkan, tadi kan Pak An bilang ada 30%. Jadi ada 30% unit yang sudah melaporkan. Nah, mungkin nanti bentuk apresiasinya ya cukup hanya piagam gitu Pak. Tapi kan setidaknya kan itu sudah suatu niat baik lah dari unit untuk melaporkan ke pusat gitu Pak. Mungkin hanya masukan saja Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit Dilet Pak, TB Pusri namanya. Saya ingin menanyakan ke yang di depan ini masalah tim beauty contest PPIP DPLK Pak. Jadi gini Pak, DPLK yang di PT Latinusa itu iurannya kan pasti Pak, tapi manfaatnya tidak pasti. Menurut kami sebaiknya DPLK yang di Latinusa itu ditarik aja dan dicari yang bisa memberi jaminan yang sifatnya tidak merugikan karyawan itu Pak. Saya usul ke Bank BUMN aja gitu Pak. Jadi DPLK-nya jangan dikelola oleh Latinusa. Pemindahan pengelola gitu Pak. Ya. PPIP Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah sini satu ditawarkan. Selain ketua unit ada nggak? Selain ketua unit saya pengen. Tadi pengurus pusat juga pengen nanya. Saya pengen lo jeruk makan jeruk dong. Ada nggak dari anggota? Ayo mau nanya. Kalau nggak ada juga ketua unit sih. Teguh. Teguh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Hermawan dari unit akuntansi. Mau bertanya ke Pak An mengenai laporan keuangan Pak An. Ini saya lihat uangnya cukup gede juga ya sertifikat kita ya. 1,8 ini nggak main-main ini. Jadi kalau saya pikir bagaimana kalau laporan itu diaudit Pak. Dulu teman-teman di unit udah pernah ada wacana Pak. Ada wacana gimana nih kalau dipakai diaudit gitu. Tapi waktu itu ada masukan kalau diaudit takutnya biayanya gede, kita bayar auditor lah segala macam. Akhirnya barangkali diaudit dengan teman-teman sendiri gitu Pak. Dari teman-teman dari keuangan diambil perwakilan, terus kita audit bareng-bareng gitu loh Pak. Satu, kedua itu mungkin juga bisa mendorong dari teman-teman unit lain yang selama ini belum memberikan laporan keuangan ke Pak An Pak. Jadi kan kalau laporan keuangan itu kan konsolidasi Pak, jadi per unit itu harus ada laporan. Jadi itu salah satu jalan untuk mendorong teman-teman untuk bisa bikin laporan bulanan ke pusat. Jadi barangkali bisa dengan Pak Rama itu tadi kita dukung sekalian, bisa teman-teman belum bisa bikin, kita bikin workshop sekalian gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya laporan keuangan yang sebesar 1,8 itu benar-benar sah gitu dan transparan gitu kan. Maksud saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi. Aneh? Oke. Spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak udah kenal ya. Terima kasih Pak. Mungkin ini Pak saya mau ke Pak Adi, Pak Sosmas Pak. Ini masalah kesejahteraan yang ada di lingkungan perusahaan kita Pak. Di antaranya saya masalah fasilitas di Jungle Park Pak. Di Jungle Park itu seperti tempat kami itu hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali kita memakai di Jungle Park. Tapi harganya itu sangat mahal Pak Adi. Jadi tolong fasilitas yang ada itu jangan terlalu mahal untuk dipakai untuk karyawan itu Pak Adi. Karena saya selalu memakai setiap tahun tiap bulan itu 1 juta kalau hanya untuk arisan aja Pak. Padahal itu fasilitas di kita, tolong itu juga untuk ke karyawan jangan terlalu mahal, kalau bisa digratiskan Pak Adi. Yang rencana Pak Adi itu kan semua itu mau dikelola Pak Adi ya, dikelola. Jadi kalau ini jangan Pak juga
agar dikelola dengan baik dan jangan memberatkan untuk karyawan. Yang pertama itu. Yang kedua Pak, mungkin ke Pak Uus. Ini masalah hubungan joint venture antara KP Pak, yang dimana KP itu selalu merugi terus, yang imbasnya ke kita juga ikut rugi Pak. Nah, sikap serikat, bagaimana sikap serikat agar supaya kita itu setiap terbebani setiap tahun gitu. Jadi apa reaksi dari serikat? Apa kita perlu anjang lagi ke sana? Karena kalau kita selalu dibebankan dengan kerugian yang akhirnya bonus kita itu akan hilang karena terimbas daripada kapasitas itu sendiri. Itu aja mungkin dua hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, catatannya banyak, itu masih dua lagi. Oh, nyak. Ada 4 tuh yang pertanyaan, cuma dipotong 2 doang. Tapi memang kalau dilihat dari teman-teman audiens nih, Jen nggak banyak nanya. Kayaknya mereka ngerti program kita, cuma banyak saran gitu ya. Silakan dijawab Pak Sekjen. Oke, makasih Bang Indra. Yang pertama dari Pak Rama dari SPI. Sebenarnya kami setuju Pak. Jadi tadi bahwa kita sebenarnya tadi kita mau melakukan laporan konsolidasi. Jadi nanti Pak Aryo, Pak itu jadi program kita Pak. Jadi pada saat nanti tahun depan kita coba ada coaching atau kita training lah untuk semua bendahara di unit maupun di pusat untuk membuat laporan keuangan serikat. Ya sekalian dijawab Pak dengan dari keuangan. Kami setuju Pak. Kami siap semuanya kalau katakanlah laporan keuangan kami diaudit. Tapi dengan syarat tadi Pak, nggak mungkin keuangan pusat aja yang akan diaudit. Karena ada aliran dana yang sudah terima di pusat akan dialirkan ke unit. Artinya secara konsolidasi itu kita siap untuk diaudit baik eksternal maupun internal. Jadi gini aja Pak, di tahun ini kita akan coba konsolidasi dulu Pak. Kita kasih training teman-teman bendahara. Insya Allah kalau sudah kena laporannya sudah lengkap segala macam, kita silakan audit. Kami pengurus pusat silakan Pak audit untuk katakanlah keuangan kami. Kami akan transparan semuanya gitu tentang pengeluaran dana-dana yang dari serikat untuk program kerja. Ya, tadi 2 pertanyaan sudah kita jawab ya Pak. Insya Allah tahun ini Pak Aryo tolong dicatat, kita akan adakan training masalah laporan keuangan kucing. Kemudian yang masalah DPMK ya Pak yang di Latinusa. Jadi gini aja Pak Us, saya juga mungkin buat kajian. Jadi ntar kita lihat Pak. Sebenarnya keuntungannya tuh manfaatnya besaran mana? Yang dikelola katakanlah DPLK atau DPMK. DPMK itu Latinusa. Nanti kalau misalnya kelihatan Pak, ternyata DPMK hasil investasinya ternyata tidak lebih katakanlah lebih kecil daripada DPLK. Itu kita bisa usulkan. Tapi kalau misalnya katakanlah tadi hasil DPMK itu lebih besar, hasil investasi itu yang agak susah Pak. Karena program ini adalah bukan program serikat, tapi adalah programnya manajemen. Maka nanti kita kaji sebareng-bareng kira-kira DPMK dilihat Pak, mungkin 5 tahun ke belakang lah kita bandingkan dengan punyanya DPLK. Kalau ternyata gitu Pak hasilnya katakanlah lebih kecil pengembangannya, ya udah kita usulkan untuk katakanlah DPMK ditarik menjadi ke DPLK. Ya setuju. Ya Pak Us sebagai catatan Pak, dan juga Pak Aryo tambah lagi 1 program kerjanya bahwa untuk mengkaji perihal katakanlah dana PPP kita yang di DPMK. Oke, yang terakhir Pak dari Pak Dede. Ini dari Pak Adi lah, kalau Jangkol Pak tuh saya agak ruwet juga karena sekarang dikelola Jangkol Pak itu bukan oleh KS Pak, oleh KIE. Ya nanti bisa koordinasi dengan Pak Adi, bisa dijawab ya Pak Adi. Ya, terima kasih. Nah, Pak, ini yang KP dulu, Pak Adi 1 dulu. Di yang KP ini emang ini Pak, ini yang jadi permasalahan. Kami sudah sampaikan juga ke Kementerian BUMN. Jadi sampai kapanpun kemungkinan Pak, kemungkinan KP itu akan merugi. Karena apa? Karena depresiasinya yang harusnya 20 tahun dia hitung 15 tahun. Itu yang katalah tadi. Nah itu katalah harus antara negara dengan negara Pak yang harus memutuskan itu. Kami sudah sampaikan juga ke direksi juga agak angkat tangan karena kontraknya sudah ditandatanganin. Padahal Pak, saya pernah tanya dengan mungkin kenal ya Pak Fuad ya. Itu HPP-nya KP itu saat ini Pak, pada saat ini itu sekitar 385.
jadi slab. KS berapa Pak? KS itu di 464. KP yang 384 aja rugi. Karena apa? Depresiasinya emang dia dipendekin Pak. Gitu. Jadi kami sudah sampaikan juga Kementerian BUMN itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa katakanlah sampai 15 tahun. Dan sampai kapan? Kita sudah sampai 3 tahun ya KP berdiri ya. Itu merugi terus. Malah di tahun 2016 ini kalau nggak salah di kerugiannya dia hampir 100 juta. 100 juta itu sekitar 1,3 T. Itu Pak emang yang katakanlah jadi permasalahan di kita. Ternyata saya juga sempat katakanlah dengan Pak Rasid ya, Ketua BUMN, kami juga udah mengeluh. Pak sebenarnya kan tadi kita dengan GVD tujuannya apa sih? Kita punya katakanlah dana diinvestasikan dengan katakanlah negara lain atau Korea, tujuan kan untuk profit. Profit itu untuk apa? Ya untuk bayar utang kita. Nah kalau misalnya kita GV-kan, kita investasikan uang di sana ternyata nggak untung, nah itu kan jadi masalah juga. Jadi Pak Dede sudah kita sampaikan Pak Dede, memang tadi ini antara negara dengan negara dan kontraknya sudah kita tanganin. Sebenarnya kalau misalnya tadi depresiasinya 20 tahun ya mungkin nggak segitu kali Pak. Nah saya nggak tahu nih 2017 KS menghasilkan untung, saya nggak tahu dengan KP. Di tahun 2016 saja KP juga udah mengontribusi kerugian di 70 juta. Dan yang paling besar, ya PRI tahu lah, KS cuma 40 juta, KP sendiri kejeger 100 juta. Ya muncul Pak, kita saya dengan KP makanya saya kalau dengan KP sengit bener gitu. Sumpah. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Dede Pak, saya bisa jawab. Untuk yang Angle Park ya, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya itu memang masih belum segak karena kemarin masih menggarap masalah bapak. Kedua juga masalah yayasan sejahtera. Dan yang ketiga kemarin kita membahas masalah yayasan pendidikan. Nanti kedepannya saya akan bersinergi dengan Digu KS masalah fasilitas-fasilitas itu mudah-mudahan bisa turun Pak ya untuk karyawan Krakatau Steel. Jadi yang kemarin sekali lagi saya bahas masalah pendidikan juga itu saya sampaikan dulu sini. Kenapa yayasan pendidikan kita itu banyak anak karyawan yang tidak sekolah di situ? Karena itu merupakan pendidikan dan pemberdayaan SDM ya Pak ya. Jadi kita fokus ke sana dulu karena YBBKS sekarang atau YBK itu tidak disubsidi Pak. Makanya untuk pendaftarannya atau mungkin apa itu terlalu tinggi. Jadi kami minta kemarin untuk diturunkan lagi supaya anak-anak karyawan Krakatau Steel itu bisa sekolah lagi di situ makin banyak. Saya harapkan di sini sudah saya sampaikan kepada teman-teman, tolong nanti kalau memang anaknya sudah sekolahkanlah di yayasan pendidikan kita. Dan kami minta untuk turun sampai 50% Pak. Insya Allah itu akan terlaksana. Apalagi kemarin sudah polling itu sudah quiz itu sudah kita lempar ke unit, kita tolong akan dievaluasi sama yayasan. Jadi untuk fasilitas-fasilitas itu nanti